kita berpindah dari seorang pemimpin yang punya latar belakang sipil, yang punya latar belakang pada awal periode pertama Pak Jokowi itu mentasbihkan dirinya sebagai rakyat banget. Ya, sekarang kita punya presiden pemimpin yang sejak awal sudah mentasbihkan banget kalau beliau adalah purnawirawan militer. Dari teman-teman di Jakarta yang melakukan aksi Kamisan, mereka memposting beberapa hari terakhir bahwa adalah hari terakhir berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Teman-teman aksi Kamisan yang ada di Jakarta sedikit pesimistis karena akan berkirim surat kepada Presiden untuk pertama kalinya. Berkirim surat kepada Presiden untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Kok kita susah nih cari pekerja, ya kan? Ya karena memang kebijakan untuk mencari kerja dan lapangan pekerjaan itu ada di tangan pemerintah dalam bentuk legislasi. Jadi kita mengawasi kita semua aware dengan isu-isu itu dan kita bersuara ketika memang ada sesuatu yang perlu kita suarakan. Ya, balik lagi di podcast Justifia. Di sini aku Salah sebagai fungsionaris dari Departemen Riset dan Keilmuan. Dan aku Ibrahimovic Putra dari Akademi Lembaga dari Media Informasi dan Propaganda. Nah, di sini kita sudah dibersamai oleh Bapak Rahadian. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuaca cerah, kita semua ceria. Tapi tadi agak hujan dikit. Iya. Bapak tadi habis dari mana? Memang di kampus atau dari rumah? Wah, itulah kalau jadi dosen ini kita kayak nggak ada hari libur, Mbak. Semuanya untuk mahasiswa lah. Berarti di kampus terus ya, Pak? Di kampus, ini berbarengan tadi juga ada beberapa acara kegiatan di kampus. Kita ada tamu dari MK. Oh iya, iya tadi yang Seminar itu ya, Pak? Betul, ya kita ada Pak Prof. Saldi Isra. Iya, betul. Bapaknya sudah makan siang kan, Pak? Sudah aman ya. Oke, pertama sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita bakal bacain dulu CV dari Pak Rahadian. Silakan mungkin. Ini saya akan membacakan CV dari Pak Rahadian. Pak Rahadian itu lahir di Madiun tanggal 27 Juni tahun 1996, memfokuskan diri pada hukum keamanan, pertahanan, dan hukum tata negara Indonesia. Pengalaman karir beliau ada di editor Journal of Constitutional and Governance Studies Universitas Islam Indonesia tahun 2023 sampai sekarang, dan editor di Property Law Review Journal Universitas Islam Indonesia dari Januari 2024 sampai sekarang, asisten editor Property Law Review Journal Universitas Islam Indonesia, dan peneliti di Base of International Law and Asian Legal Studies. Riwayat pendidikan beliau ada di Magister Hukum MH Universitas Islam Indonesia dan Sarjana Hukum SH Universitas Islam Indonesia, dan beliau mempublikasi beberapa jurnal ya Pak. Artikel jurnal terakhir ada di 5 pengaturan kedudukan hukum internasional di dalam konstitusi dan The Urgency of Combating Transnational Bribery in Indonesia by Ratifying the OECD Anti-Bribery Convention, mencermati kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri, batasan kewenangan dan kebahasannya, dan 4. Pengaturan tindak pidana kejahatan perang di Indonesia, Politikum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oke, jadi kan kita tadi dari yang sudah dibacakan dari CV Pak Rahadian sendiri, Bapak itu kan memfokuskan ke hukum ketatanegaraan, hukum keamanan, pertahanan seperti itu kan, Pak? Betul, ya. Nah, untuk yang saya mau tanyakan itu, Pak, kan sekarang itu kan kita akan menuju ke pergantian pemerintahan, pergantian periode seperti itu, Pak. Kan yang sekarang terpilih adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Gibran, seperti itu, Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait Prabowo Subianto yang memiliki background dari militer seperti itu? Waduh, ini berat juga ini pertanyaannya untuk melihat background. Tapi sebelumnya saya bukan tim kampanye atau apa ya. Oke. Baik, ya kita punya fenomena yang cukup unik dengan hasil dari pemilihan presiden yang lampau sudah kita lakukan, dan kita juga punya beberapa pengalaman unik, dan mungkin teman-teman semua sudah aware juga tentang bagaimana transisi kepemimpinan dari presiden petahana sekarang Pak Jokowi, dan
Ya besok banget nih kayaknya, besok banget kita ada Oh iya, pelantikan. pelantikan besok Tanggal banget 20 ini. ya, tanggal 20 jam 10 pagi katanya ada pelantikan untuk presiden baru. Nah, memang yang menjadi unik adalah kita berpindah dari seorang pemimpin yang punya latar belakang sipil, yang punya latar belakang pada awal periode pertama Pak Jokowi itu mentasbihkan dirinya sebagai rakyat banget, Iya. ya kan? Nah, sekarang kita punya presiden pemimpin yang sejak awal sudah mentasbihkan banget kalau beliau adalah purnawirawan militer. Iya. Dan sepak terjang Pak Prabowo ini di dunia militer bukan main-main lagi. Terakhir beliau mendapatkan gelar jenderal kehormatan ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau pernah memegang posisi di Pangkostrat yang kalau teman-teman tahu Kopassus. Iya. Nah, beliau menjadi salah satu petinggi di Kopassus Angkatan Darat. Dan inilah fenomena unik yang saya katakan unik. Kenapa? Karena banyak ketakutan-ketakutan dan juga paranoid khususnya dari teman-teman pegiat hak asasi manusia. Dan yang terbaru teranyar ini kan dari teman-teman di Jakarta yang melakukan aksi kamisan. Iya. Aksi kamisan, mereka memposting beberapa hari terakhir memposting bahwa adalah hari terakhir berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Iya. Sebenarnya ini adalah sinyal karena pada beberapa waktu sebelumnya, khususnya pasca penetapan pemenang pemilu oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, teman-teman aksi kamisan yang ada di Jakarta sedikit pesimistis karena akan berkirim surat kepada Presiden untuk pertama kalinya. Berkirim surat kepada Presiden untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia yang menyangkut pada mereka maupun keluarga mereka kepada pihak yang pernah dianggap, dicap melakukan atau terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Khususnya dalam kasus sekitar tahun 1998 yang dilakukan oleh Tim Mawar. Ketika Tim Mawar adalah salah satu unit khusus berada di bawah Kopassus, dan pada saat itu Pangkostratnya adalah Pak Prabowo Subianto. Terus kalau misalnya dari Bapak sendiri itu kira-kira ada nggak sih prediksi apa misalnya itu yang bakal terjadi kalau misalnya kita memiliki presiden dengan background militer seperti itu Pak? Apakah akan memang ada pro dan kontranya atau gimana gitu? Pak, kalau prediksi ini kita nggak bisa kayak yang ramal hujan ya. Kita nggak bisa kayak ramal hujan. Cuma begini, saya pada satu sisi menghormati sistem demokrasi yang telah kita lakukan. Terlepas dari kita punya beberapa catatan dan memang punya evaluasi, dan itu hal yang lazim di setiap pemilu selalu ada catatan dan juga evaluasi. Tapi kalau kita melihat pada corak dan juga karakter beliau, pada satu sisi saya mengapresiasi pandangan-pandangan beliau yang sangat tegas terkait isu-isu stabilitas dan juga geopolitik yang pada titik tekan bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah isu geopolitik. Ini sebenarnya pola yang hampir sama seperti pada eranya Pak SBY. Yang kita tahu Pak SBY ketika menjadi presiden hasil dari pemilu langsung pertama tahun 2004, beliau juga punya latar belakang militer, dan bahkan beliau terlibat dalam agenda, kalau teman-teman bisa searching nih, bisa searching di Google, beliau terlibat dalam rangkaian yang namanya reformasi TNI bersama dengan Pak Wiranto dan juga Pak SBY. Nah, memang Pak Prabowo tidak terlibat dalam secara langsung ya dalam agenda reformasi TNI itu. Salah satu agenda dalam reformasi TNI kan sebenarnya menghapuskan ABRI dan juga memisahkan TNI dengan Polri, dilanjutkan dengan menghapuskan dwi-fungsi ABRI. Nah, di semangat yang dibawa oleh TNI sebenarnya saya optimistis. Di satu sisi saya mencoba untuk optimistis bahwa TNI masih akan memegang komitmen yang mereka lakukan sendiri, yang mereka rumuskan sendiri dalam reformasi TNI, reformasi ABRI, untuk tidak meletakkan prajurit aktif di dalam politik praktis. Itu yang pertama. Nah, Pak Prabowo gimana? Pak Prabowo kan sudah purnawirawan. Beliau sudah kembali statusnya sebagai sipil. Nah, pada satu sisi kita harus menghormati kondisi ini.
Tapi pada sisi lain, kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya nih mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang menggeluti isu-isu hukum, menggeluti isu-isu hak asasi manusia, kita juga harus aware dengan pola-pola yang hari ini semakin kentara, khususnya karena saya riset-riset yang saya lakukan banyak pada kondisi hubungan sipil dan militer di Indonesia. Nah, sekarang ada pola, ada arah bahwa kondisi sipil dan militer di Indonesia, peran militer itu kembali menguat. Peran militer itu kembali menguat. Nah, cuma kalau teman-teman ada beberapa kebijakan kemarin ketika Pak Prabowo sebagai Menhan. Misalnya, teman-teman nih yang lagi kuliah tiba-tiba bosen nih kuliah aja. Teman bisa daftar jadi militer yang semi-semi. Bukan semi militer, tapi militer yang semi-semi. Apa itu? Teman-teman bisa jadi komponen cadangan. Komcat. Komcat kan, pernah dengar kan komcat. Itu apa? Itu adalah salah satu komponen pelengkap pendukung militer kita ketika TNI jadi komponen utama, komponen cadangan unsur manusia ini, atau yang kita sebut sebagai komcat ya. Kita sudah ada pelantikan sekitar 8.000 personil. Nah, itu teman-teman bisa dilatih menjadi militer, latihan laksar militernya. Kemudian setelah selesai latihan, teman-teman kembali menjadi sipil. Tapi ketika nanti negara butuh, teman-teman akan kembali menjadi militer ketika dimobilisasi. Nah, pola ini kemungkinan akan berlanjut ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Berarti itu konsepnya kayak agak wajib militer tapi nggak wajib gitu Pak? Nah, persis. Jadi Indonesia memang tidak mengenal wajib militer. Kita tidak punya conscription. Tapi dari konsep komponen cadangan itu, kita mengenal ada paradigma namanya bela negara. Artinya apa? Semua orang itu punya kewajiban untuk bela negara dengan kewajiban yang bukan hanya mengangkat senjata, tapi macam-macam bela negara itu juga termasuk dalam pendidikan PKN, gitu kan, cinta tanah air, gitu kan. Nah, tapi pada dimensi militernya, kita punya hak untuk bergabung menjadi anggota komponen cadangan. Nah, ketika kita sudah mendaftar dan dinyatakan lolos jadi anggota komponen cadangan, kita wajib untuk ikut ketika dipanggil, ketika ada mobilisasi. Dah wajibnya di situ. Jadi kita nggak wajib militer, memang nggak. Dan jadi ini sebagai mempertegas ke teman-teman semua, jangan takut sama isu wajib militer ada di Indonesia. Karena ini sebenarnya semi wajib militer. Ya cocok lah kalau kita pakai semi wajib militer. Itu satu dimensi pada masa Pak Prabowo. Itu cuma hanya untuk laki-laki aja atau bisa perempuan juga? Bisa perempuan juga, Mbak. Bisa perempuan juga, Kak. Oh ya Pak, mengingat kemarin sebenarnya banyak diskursus juga Pak di internet tentang mengingat Indonesia udah lama banget Kak meninggalkan dui fungsi ABRI. Menurut Bapak, mungkinkah ada konsep serupa yang akan muncul dalam mungkin bentuk yang berbeda di pemerintahan Presiden terpilih kita saat ini? Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dan ini salah satu poin yang perlu kita kawal bareng-bareng. Karena nggak mungkin kalau kita lepas tangan gitu saja. Kenapa? Satu, dui fungsi ABRI itu sudah punya banyak catatan, punya banyak evaluasi, dan mengarah pada evaluasi bahwa lebih banyak mudaratnya ketika kita terapkan, khususnya dalam demokrasi sipil. Nah, beberapa waktu yang lalu, masih pada masa pemerintahan Pak Jokowi, dari Kementerian Pertahanan dan juga Panglima TNI menyatakan bahwa kita tidak akan kembali pada dui fungsi ABRI ataupun dui fungsi TNI, tetapi TNI akan melakukan multifungsi TNI. Nah, ini yang dui dua aja kita sudah punya catatan, ini mau multifungsi. Tapi kita mau lihat dulu multifungsi ini artinya apa. Pada prinsipnya kita punya yang namanya pembatasan peran antara sipil dengan militer. Kenapa? Karena pada negara-negara yang memilih model demokrasi, mayoritas tidak menghendaki bahwa militer memegang kendali penuh pada kehidupan sipil. Kenapa dulu ini kok nggak mau? Karena memang budaya militer dan budaya sipil itu beda. Militer pada satu sisi memang dilatih untuk mereka harus membela tanah air kita, mereka harus menjaga NKRI dari ancaman luar. Maka kalau kita pinjam istilahnya dari dari US Army, Angkatan Daratnya Amerika Serikat, tentara itu punya yang namanya license to kill.
lisensi untuk membunuh. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi operasi militer dan juga perang yang adil atau perang yang sah. Kita sebut sebagai just cause. Nah, pada kondisi-kondisi perang itu, memang militer dilatih untuk membunuh. Masa kita perang mau ngobrol gitu kan, mau kasihan kan? Meskipun sekarang perang juga banyak aturannya, hukum humaniter itu mengatur sangat ketat. Tapi pada sisi yang lain, kita memang harus mengakui militer dilatih untuk berperang. Dilatih untuk militer. Artinya apa? Secara fisik, secara mental mereka digembleng. Untuk secara efektif, orang membunuh itu nggak mudah loh, Pak. Iya. Kita jangan melihat pada film-film yang psikopat gitu kan, membunuh gitu sambil ketawa-ketawa. Enggak. Orang kalau mereka orang biasa ya, ketika disuruh membunuh itu pasti ada rasa bersalah, ada rasa iba, ada rasa macam-macam kompleks di dalam diri. Nah, latihan dari militer itu adalah untuk melatih mereka bisa efektif melakukan itu. Perintah itu tidak melawan, tidak terjadi gejolak batin yang berlebihan. Oke. Nah, sehingga ketika diletakkan di posisi sipil, takutnya latihan-latihan mereka nanti akan muncul di bawah alam bawah sadar. Kalau istilah saya keceplosan. Keceplosan yang kita warga sipil tidak pernah dapat perlakuan itu. Oh iya. Jadinya kita kaget, tiba-tiba di jalan ada yang negur militer. Nah, ini banyak kasus, sebenarnya banyak kasus gesekan antara sipil sama militer. Militer negur, nendang motor kita. Atau ada, teman-teman bisa cek lah beberapa kasus. Atau mungkin mukul, kan? Tapi sebenarnya di dalam budaya militer kekerasan itu terukur. Iya. Kayak itu masih fine-fine aja. Masih fine-fine aja karena misalnya dalam budaya militer ya untuk mereka agar tertib biar disiplin gitu, hukuman fisik itu ada. Iya. Tapi di bawah monitor atau di bawah kontrol yang terukur. Kenapa? Mereka masuk itu sudah dicek kesehatan, tahu nggak mungkin sakit, nggak mungkin ini, makanan dicek semua gizinya, dihitung semua. Jadi kalau mendapatkan pukulan berapa gitu kan, fisiknya kuat. Masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Nah, takutnya ini keluar kepada lingkungan sipil. Iya. Untuk menegur yang mereka bilang ini hanya cuma nggak nyentuh kok, nggak fisik, cuma nendang motor gitu kan. Nah, itu banyak kasus yang akhirnya dibawa ke mahkamah militer. Karena gesekan antara sipil dengan militer. Iya. Karena kalau misalnya anggap aja misalnya ada militer yang tiba-tiba negur saya terus kayak dipuja gitu. Yang ada nanti malah saya nggak kuat. Iya, betul. Tapi meskipun kita paham dalam kondisi normal militer nggak akan melakukan itu pada sipil. Dan kita sangat respect sekali dengan Bapak Ibu TNI ya, khususnya Bapak TNI, kita sangat respect sekali. Banyak contoh nih, misalnya dalam kemarin demo besar yang di Jakarta yang mengepung kantor DPR, ketika rombongan polisi, mohon maaf nih, bukannya membawa marwah organisasi ataupun lembaga ya, cuma ketika polisi yang keluar itu disorakin sama demonstran. Tapi ketika militer yang lewat, nah teman bisa cek videonya, militer yang lewat, kita cenderung lebih hormat. Ya, itu memang ada di dalam embrio masyarakat kita. Cuma kita tidak bisa jangan merasa terninabubukkan ya dengan kondisi itu, dengan gaya respect itu. Kenapa? Karena kita pernah punya pengalaman buruk dengan militer. Dan kita tidak ingin kondisi yang sudah membaik ini nanti kita kembali ke kondisi yang buruk. Itu. Terlepas, balik lagi nih ke isu Pak Prabowo ya, terlepas beliau memang punya latar belakang militer, tapi kita harus mengawasi bersama jangan sampai nanti hubungan militer dengan sipil itu kembali ke masa-masa buruk. Ketika masa Orde Baru misalnya, kita punya kasus Tim Mawar, kita punya kasus Petrus, penembakan misterius, kita punya kasus Semanggi, itu kan, dan macam-macam lagi. Soalnya kayak serem sih kalau sampai memang terulang lagi gitu ya. Iya. Sebenarnya ini kita rada mengingat ke belakang gitu Pak. Mungkin kayak kasus-kasus yang zaman dulu itu kan masih menjadi ingatan kolektif bagi rakyat Indonesia, apalagi di penegakan HAM. Mengingat visi misi di pemerintahan saat ini tidak ada visi misi tentang penyelesaian HAM yang terjadi. Itu menurut Bapak apakah akan terpengaruh di penegakan HAM yang ada di Indonesia yang akan terjadi gitu Pak? Oke, itulah yang ditakutkan oleh teman-teman pegiat hak asasi manusia. Kita punya yang namanya mahkamah atau kita punya yang namanya pengadilan hak asasi manusia, bentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 ya kan, tentang hak asasi manusia.
Tahun 2000 kita membentuk suatu pengadilan hak asasi manusia. Cuma kritik terbesarnya adalah pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang didesain untuk gagal. Karena banyak kasus yang mangkrak. Teman-teman bisa melihat dari banyaknya kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, berapa yang diselesaikan, berapa yang belum terpegang. Dan berapa yang diselesaikan itu hasil putusannya memuaskan masyarakat. Karena banyak yang putusannya itu ternyata putusan ringan dan tidak sampai membawa pada aktor-aktor intelektual. Padahal di dalam kasus yang sifatnya hubungan sipil dengan militer, ada yang namanya tanggung jawab komando. Jadi atasan sampai atasan tertinggi yang efektif itu punya kewajiban pertanggungjawaban pidana kalau terjadi pelanggaran pidana. Itu satu. Kemudian ketika kemarin masa Presiden Jokowi, kita pernah karena melihat pesimistis dengan pengadilan hak asasi manusia, akhirnya membentuk suatu mekanisme di luar pengadilan hak asasi manusia atau yang kita sebut dengan nama non litigasi. Nah, penyelesaian HAM di luar pengadilan ini menjadi salah satu landmark kebijakan baru untuk mengatasi kemandekan sebenarnya. Karena dalam mekanisme non pengadilan, kalau melalui mekanisme pengadilan ya, kalau melalui pengadilan dulu, itu selalu ada resolusi atau putusan yang sifatnya win-lose solution. Tetapi kalau di luar pengadilan, maka resolusinya bisa win-win solution. Gitu. Maka kita harus melihat lagi bagaimana tantangan kita ke depan. Apakah kita punya komitmen untuk mengadili melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia, atau kita melalui mekanisme non litigasi yang bagus, komitmennya bagus. Jangan sampai, nah opsi yang ketiga ini jangan sampai itu terlupakan, terbengkalai. Itu yang ditakutkan oleh banyak pegiat hak asasi manusia, khususnya teman-teman yang kemarin berhenti melakukan aksi kamisan terakhir ya. Tapi kita berharap aksi kamisan akan terus berjalan di Indonesia dan sampai pada kesimpulan mereka mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Oke Pak, mungkin yang terakhir itu yang mau saya tanyakan adalah kan di pemerintahan itu kemarin ada isu bahwa bukan isu sih, ini sebenarnya beneran gitu ya. Ini kayak tidak ada pembatasan kabinet. Oh iya. Oke. Iya itu, dan akhirnya tuh dari Presiden Prabowo Subianto tersendiri, Presiden terpilih Prabowo Subianto itu dia memilih banyak kayak melebihi kabinet yang seharusnya. Jadi karena tidak ada aturan pembatasan itu lagi, itu menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau teman-teman kira-kira mendukung yang mana nih? Teman-teman mendukung yang mana nih? Ada bingung ya? Begini, karena itu narasi yang dilemparkan sekarang di media sosial khususnya ya. Kalau kabinet kita kabinet besar karena bangsa kita bangsa yang besar. Ya. Atau kalau kita semakin banyak kawan, maka urusan akan semakin lancar gitu kan, semakin baik untuk bermusyawarah. Tapi kita harus melihat pada prinsipnya kita punya negara yang memiliki konstitusi sebagai negara konstitusional. Prinsip utama dari adanya konstitusi adalah upaya melakukan pembatasan. Kita melakukan pembatasan untuk urusan apa? Untuk segala urusan dalam pemerintahan, dalam bernegara. Semua kewenangan kelembagaan negara semuanya dibatasi agar tidak ada tafsir yang sifatnya terbuka, tafsir yang sifatnya luas. Toh kita sudah maklumi semua ya, kita sudah menyadari semua bahwa prinsip utama penyelenggaraan negara kita adalah Rechtsstaat, negara hukum. Negara hukum dalam konteks Rechtsstaat yang kalau dalam penjelasan naskah asli itu kan disebut kita bukan Mahstat. Nah ini Mahstat ini apa? Mahstat itu kan dia negara ketika diselenggarakan oleh kekuasaan, oleh keinginan. Nah, kenapa kita punya misalnya ya, dulu sebelum diubah kemarin udah keluar nih undang-undang kementerian. Kenapa kita kementerian kita batasi jumlahnya? Karena efektivitas dalam pemerintahan, karena efektivitas anggaran, kemudian juga pembatasan dalam konsep negara hukum, dalam konsep negara konstitusional. Nah, terus kemarin kita keluar undang-undang tentang kementerian negara yang mengatur di situ bahwa jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan presiden. Ini fakta. Kemudian kita juga sedang menggodok RUU perubahan atas undang-undang One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Di situ juga ada
ketentuan di sana bahwa jumlah anggota One Team Press yang sebelumnya 8 ditambah 1 ketua, jadi 9, akan menjadi tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan presiden lagi. Ini adalah dua fenomena yang sebenarnya harus kita pahami dalam konteks politik maupun politik hukum. Harus kita pahami bahwa berakar pada tradisi politik pemerintahan sebelumnya, pemerintahan petahana. Jokowi pada periode kedua. Pak Presiden Jokowi pada periode kedua cenderung untuk menggait banyak kawan, banyak teman. Akhirnya apa? Semua politiknya adalah politik akomodatif. Sehingga narasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini memang suatu fakta kebenarannya, secara teori hukum maupun dalam konsep praktisnya, bahwa di Indonesia pada akhirnya muncul pemerintahan tanpa oposisi. Semuanya koalisi. Katanya presidensial memang tidak ada yang namanya oposisi. Memang benar secara konsep teori seperti itu, tapi kita harus melihat dalam konsep Indonesia. Kita ada yang namanya check and balances. Kenapa kita selalu membutuhkan yang namanya koalisi dan oposisi? Koalisi di sini bukan berarti dia adalah anggota parlemen, karena koalisi dan oposisi itu muncul di sistem parlementer sebenarnya. Jadi yang namanya koalisi itu adalah gabungan dari partai politik yang mereka telah mengangkat Perdana Menteri. Jadi yang melakukan pemerintahan itu kawannya dari koalisi anggota parlemen yang memenangkan itu tadi, gitu kan. Nah, yang tidak mengangkat Perdana Menteri ini kita sebut sebagai apa? Oposisi. Itulah dalam konsep parlementer. Cuma dalam konteks di Indonesia kan beda. Oposisi ini selalu diarahkan pada mereka yang kalah dalam pemilu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyeimbangkan antara kebijakan dari pemerintah dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi memang berarti di Indonesia ini agak mix gitu ya Pak ininya. Iya, kalau katanya Pak Mahfud dan katanya Gus Dur itu kan Indonesia negara bukan. Semuanya di tengah-tengah. Tapi ini menarik teman-teman untuk masalah oposisi dan koalisi. Kita tidak ingin pemerintahan kita adalah semua teman, semua kawan. Dalam artian semua teman, semua kawan ini bersengkongkol. Bersengkongkol untuk kepentingan kelompok mereka, kepentingan pribadi maupun golongan mereka, kemudian melupakan kepentingan rakyat. Lah kita kemudian minta pertolongan pada siapa? Kita kemudian minta aspirasi kita disuarakan oleh siapa? Gitu kan? Nah, maka sebenarnya dalam apapun yang terjadi pada pasca pelantikan besok, pertama saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih dan Presiden yang dilantik, wakil Presiden dan Wakil Presiden ya, kita jangan lupakan Wakil Presidennya. Presiden dan Wakil Presiden yang besok dilantik. Terus, tapi pada sisi lain kita menitipkan, semoga dengan kondisi yang ketatanegaraan kita, kondisi demokrasi yang ada di Indonesia, Presiden terpilih dan Presiden yang dilantik nanti, Presiden Wakil Presiden, akan mendengarkan aspirasi kita. Kita menitipkan aspirasi kita, harapan kita pada masa periode ke depan. Karena kita tidak ingin setelah pesta demokrasi kemarin kita ditinggalkan. Kemudian yang kemarin oposisi kita terpecah menjadi 3 kubu kemarin. Terus kemudian 3 kubu ini semuanya jadi teman. Nah kita kemarin yang ribut-ribut buat apa? Betul. Ribut dalam artian ini ya pandangan politik ya. Itu kemarin buat apa? Nah kita ingin aspirasi-aspirasi kita tetap diwakili pada pihak-pihak yang kemarin kita dukung. Jadi meskipun mereka nanti terlibat dalam pemerintahan maupun dalam parlemen, kita ingin aspirasi kita tetap diperjuangkan sesuai dengan visi misi yang mereka bawa kemarin. Contoh kemarin dari kubu Anies ada Caimin kan, Caimin masuk ke koalisi. Dan yang dari PDIP sepertinya juga akan masuk ke koalisi, ya. Kita ingin perdebatan waktu Pilpres kemarin tetap dibawa visi-misinya. Terlepas memang ada, ya kita kita nggak buta-buta banget, kita nggak bodoh-bodoh banget, mohon maaf. Memang ada kesepakatan politik tertentu, tetapi kita berharap dengan kesepakatan politik itu tidak kemudian menggadaikan idealisme yang kemarin sudah ditawarkan ketika pemilihan presiden, ketika janji-janji politik itu kemarin untuk menyeimbangkan paslon yang saat ini terpilih dengan kebijakan-kebijakan revolusionernya ya,
untuk kepentingan bangsa dan negara, contohnya saja makan siang Ya. gratis, kemudian lagi nanti ada swasembada, maupun nanti juga ada revolusi mental lagi dalam segi bela negara dan seterusnya. Itu tetap akan diseimbangkan oleh pihak-pihak yang kemarin kita dukung sebagai opsi lain dari kebijakan paslon yang saat ini, yang besok akan dilantik itu, untuk mewakili kepentingan kita. Begitu sih. Bagus sekali ya bos. Saya jadi kayak banyak terbuka nih, baru tahu kayak baru tahu ada ini, baru tahu ada itu kayak gitu. Ini saya terima kasih sekali Bapak. Iya. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan sebagai closing statement mungkin? Oke, untuk closing statement ini buat teman-teman yang nonton dan dengerin podcast yang luar biasa ini sih. Iya. Jangan pernah merasa apatis dan takut pada isu-isu kenegaraan yang terjadi. Jangan merasa itu tidak relate dengan kehidupan saya, itu tidak punya impact dengan kehidupan saya, akhirnya kita diam saja membiarkan. Jangan. Kenapa? Karena sebenarnya itu semua relate. Kalau teman-teman misalnya kemarin isu kayak mencari pekerjaan yang susah dan sebagainya, kok kita susah nih cari pekerja, ya kan? Ya karena memang kebijakan untuk mencari kerja dan lapangan pekerjaan itu ada di tangan pemerintah dalam bentuk legislasi. Jadi kita mengawasi semua, kita semua aware dengan isu-isu itu. Dan kita bersuara ketika memang ada sesuatu yang perlu kita suarakan. Jadi jangan apatis, jangan aware, tetap kita melihat apa yang terjadi ke depan masa pemerintahan presiden maupun wakil presiden terpilih yang besok akan dilantik. Oke, siap Pak. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus tetap aware sama apapun yang terjadi di pemerintahan, karena itu juga negara kita gitu kan. Iya, betul banget. Betul Ya banget. Bapak, terima kasih atas ilmu-ilmu dan obrolan yang sangat bermanfaat ini. Betul. Dan kita juga berdoa ya Pak kepada teman-teman kita pegiat HAM, semoga besok di pemerintahan saat ini bisa tercapai keinginan mereka dan keadilan-keadilannya. Kita tetap kawal pokoknya ya Pak. Ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Teman-teman, inilah akhir dari podcast kita. Terima kasih ya udah mau nonton. Kembali nanti kita ketemu lagi di podcast Siti selanjutnya. Dadah.